Shalom warga kerajaan Rock Ministry Jawa Barat. Kembali lagi kita beribadah bersama-sama pada online service pada hari ini. Ibadah hari ini disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat Tuhan dapat mempersiapkan roti dan anggur terlebih dahulu. Firman Tuhan dalam Zefanya 3 ayat 17 berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Dan apabila sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah kami, biarlah Tuhan segala pujian dan syukur kami naikkan pada-Mu Tuhan. Engkau yang beracara di tengah-tengah kami, Engkau yang disenangkan pada hari ini. Dan kami tahbiskan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan, we are approaching Christmas dan karena itu saya sampaikan mulai minggu-minggu yang lalu hampir 2 bulan ini tentang the prodigal father. Bapak yang terlalu baik, yang terlalu murah hati, yang terlalu tidak mengingat kesalahan. Tetapi itu cuma gambaran daripada God our Father in heaven. Karena itu saudaraku mendekati Natal ini, ayatnya memang paling terkenal tentu saja Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih sang Bapa itu. Kasih Allah kepada dunia ini. Bukan kepada orang-orang tertentu, semua orang. Sehingga ia telah mengaruniakan yang terbaik dari dirinya. His unique son, the only begotten son, satu-satunya. Kalau kita punya 5, memberi 1 gampang. Tapi cuma 1, yaitu putranya. Supaya yang percaya kepadanya. Ada kata kunci di situ, percaya. Tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Saudara kasih Tuhan, usia saya 70 tahun. Ya. Kalau saya diberi usia 80 atau berapa, it's only a dot. Itu cuma sebuah titik. Karena begitu singkatnya dibandingkan dengan kekekalan. Sebab nama Tuhan El Olam. El Olam adalah the everlasting God. Dan dia datang untuk memberikan kembali hidup yang kekal pada manusia. Waktu manusia diciptakan di Taman Eden, manusia pertama tidak pernah direncanakan sakit, stres, tetapi hidup yang kekal dan selalu dalam komunion dengan Tuhan. Dan inilah berita Natal itu, ya. Sang putra akan lahir sebagai manusia biasa seperti saudara dan saya. Masa manusia dijadikan Tuhan? Bukan, ini Allah jadi manusia. Kalau manusia dijadikan Tuhan ya salah dong, ya. Tetapi karena begitu besar kasih Allah. First mention principle, in the beginning God. Waktu bumi kacau balau. Kalau saya lihat sekarang bumi ini benar-benar kacau balau. Gelap gulita, ya. Dan siapa yang dikirim? Firman-Nya. Dan rohnya melayang-layang di atas permukaan air. Waktu saya berbicara ini, firman ini kembali berbicara pada kita. Dia memanggil kita bukan cuma untuk diselamatkan tetapi jadikan warganya dan diberikan hidup yang kekal. Sebab sang putra 17 berkata bukan untuk menghakimi dunia. Sebetulnya memang God adalah it's a judge, seorang hakim. Karena dia raja bukan? Tetapi ditawarkan, dia mengulurkan tangan untuk diselamatkan lebih dahulu. Tetapi supaya diselamatkan karena percaya. Hanya karena percaya. Puji nama Tuhan. Kiranya berita yang singkat ini menggugah kita semua. Dan bagi saya justru malam Natal itu adalah malam saya dilahirkan kembali. 42 years ago. Wonderful. 42 tahun yang lalu. Dari hidup yang dalam kegelapan. Hidup yang tidak ada harapan. Tuhan memberikan saya seperti yang janjikan Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Kristus datang untuk memberikan kita hidup dengan segala kelimpahannya. Dan hidup yang dimaksudkan adalah Zoe. Zoe Aionion. Hidup kekalnya Tuhan yang tidak berkeputusan. Percayalah kepada sang putra. Ucap syukur. For the best father
in heaven. In Jesus' mighty name. Haleluya. Amin. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak menerima pujian dan sembah kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu.
kita sama-sama naikkan syukur kita pada Tuhan. Haleluya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan.
bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, Kau setia yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih
Shalom. Buat kita semua, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, terkasih di dalam Kristus berada. Saya percaya saat ini kita semua bergairah, bersukacita, menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan sama-sama kita dengar. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, saat ini, biar hidup kami terbuka di hadapan Tuhan. Hidup kami menjadi satu bejana yang siap diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya kebenaran firman Tuhan yang tinggal dalam kehidupan kami akan membersihkan kehidupan kami. Dan kami percaya juga firman Tuhan yang kami praktekkan akan menyembuhkan, memulihkan setiap area yang ada dalam hidup kami. Sebab itu, oleh pertolongan Roh Kudus, kami minta pada saat ini, kami bukan hanya sebagai pribadi yang mendengar, tetapi juga kami diberikan kemampuan untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan biar telinga kami pada saat ini bukan mendengar hanya suara manusia, tapi telinga kami mendengar suara firman Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus menerjemahkan yang kami dengar daripada kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kebutuhan kami. Dan hidup kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan berbicara buat kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap, mari sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Tema pada saat ini adalah multiplikasi. Jadi ini adalah tema akhir di bulan November. Kalau tema besarnya selama 3 bulan adalah Fathers. Kemudian tema yang bulan Oktober kemarin adalah Build. Dan bulan ini adalah Multiply atau multiplikasi. Mungkin ada beberapa daripada kita yang berkata, Pak, situasi yang sekarang bagaimana terjadi multiplikasi? Kita ketahui bahwa multiplikasi artinya terjadi sebuah pelipat gandaan, terjadi sebuah pertambahan. Dari apa? Dari yang kita miliki, bukan yang tidak kita miliki. Sebab itu, saudara dan saya harus percaya bahwa di dalam hidup kita ini ada sebuah benih yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup saudara dan saya. Dan benih itu datangnya bukan dari dunia. Benih itu bukan datang dari manusia. Tapi benih itu datangnya daripada kerajaan Allah. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saya akan ajak kita untuk sama-sama membaca Alkitab dari Kejadian pasal 1, ayat 27 dan 28. Dikatakan dalam firman Tuhan seperti ini. Ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka. Stop sampai di sini dulu pembacaannya kita. Alkitab berkata bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Dan kemudian setelah Allah menciptakan pria dan wanita, laki-laki dan perempuan, Alkitab tidak langsung berkata, maka manusia diberikan satu tanggung jawab. Tapi ternyata Alkitab berkata gini, Allah memberkati mereka. Jemaat Tuhan yang dikasihi, inilah sumber sukacita kita semuanya. Sebelum Tuhan memberikan satu tugas, Tuhan memberikan satu tanggung jawab dalam kehidupan kita, percayalah, saudara dan saya adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Tapi ingatlah baik-baik,
sebagai orang yang sudah menerima berkat Tuhan, orang yang sudah menerima janji penyertaan Tuhan, saudara dan saya tidak berhenti sampai di situ. Ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya dikatakan seperti ini. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Wow! Saudara, apakah saudara bergairah menerima satu tanggung jawab ini? Menerima sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Ini terlepas dari saudara berkata, Pak, masa lalu saya kurang baik. Latar belakang saya tidak baik. Tidak ada yang menuntun saya, tidak ada yang membimbing saya. Saat ini saya ingin berkata buat kita semua termasuk saya pribadi. Kita menerima firman Tuhan. Saudara dan saya menerima firman Tuhan. Saudara dan saya menerima Roh Kudus yang akan membuat kita mampu melakukan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Dan tanggung jawab itu adalah beranak cuculah. Beranak cuculah ini bukan bicara soal hanya gen. Ini bukan hanya bicara soal anak secara jasmani atau rohani. Tetapi beranak cuculah itu bicara berbagai area kehidupan. Dan setelah itu bertambah banyak. Setelah beranak cucu bukan hanya beranak cucu, tapi anak dan cucu itu harus tambah banyak. Dan kemudian kalau tambah banyak, maka kita menggenapi tanggung jawab yang berikutnya, yaitu penuhilah. Dan kemudian taklukkanlah. Waktu taklukkanlah itu, berkuasalah. Di mana? Atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dengan kata lain, di laut, di udara, di bumi, itu adalah berkat yang Tuhan berikan buat hidup saudara dan saya. Bagaimana kita mau meresponi situasi seperti ini? Bagaimana saudara dan saya mau meresponi dengan tanggung jawab? Bagaimana saudara dan saya mau meresponi berkat yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita? Sebab itu, dari ayat firman Tuhan yang sama-sama kita telah baca, maka ada satu pertanyaan yang akan kita sama-sama jawab. Dan pertanyaan itu adalah, mengapa bermultiplikasi? Yang pertama, mengapa bermultiplikasi? Yang pertama, kita adalah karya agung atau masterpiece Tuhan. Wow! Tahukah saudara, dari ayat yang sama-sama kita telah baca tadi, saudara dan saya ini dibuat oleh Tuhan. Pria dan wanita dibuat, diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Segambar dan serupa dengan Tuhan berarti saudara dan saya ini tidak jauh atau mirip atau duplikasi daripada pribadi Tuhan sendiri. Ini bukan berbicara soal bentuk atau rupa, tapi ini berbicara soal karakter, ini bicara soal DNA, ini bicara soal pola pikir, ini bicara soal kehidupan yang mirip dengan Tuhan. Sebab itu, yang pertama saudara dan saya tahu adalah kita ini adalah karya agung atau masterpiece-nya Tuhan. Tapi saya orang berdosa, Pak. Saya melakukan kesalahan, saya belum sempurna. Setuju. Saudara dan saya semua belum ada yang sempurna. Waktu manusia jatuh dalam dosa, maka masterpiece atau karya agungnya itu cacat, bahkan hancur, lenyap, dan tidak berbekas. Tapi ketika mulut mengaku, hati percaya, maka saudara dan saya dikembalikan menjadi apa? Karya agung, masterpiece-nya Tuhan. Sebab itu, kalau kita mau bermultiplikasi dalam hidup ini, saudara dan saya harus yakin terlebih dahulu
bahwa kita ini adalah masterpiece-nya Tuhan, karya agungnya Tuhan. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan ini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi waktu mulut mengaku, hati percaya, kita itu adalah dulu budak dosa, tapi sekarang menjadi hamba Tuhan, dulu hidup terkutuk, sekarang hidup dalam berkat Tuhan. Itu terjadi karena kita diciptakan kembali di dalam Kristus, tapi bukan berhenti sampai diciptakan. Kalimat selanjutnya dikatakan gini, setelah kembali diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bukankah ini berita yang sangat membawa kekuatan buat kita semuanya? Terlepas dari masa lalu kita, terlepas daripada situasi yang saudara alami saat ini, terlepas dari keadaan apapun yang saudara sedang hadapi, saudara dan saya harus sadar pagi hari ini dan mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita adalah karya agungnya Tuhan. Sebab itu tidak ada alasan pada saat ini saudara tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk berkata kepada Tuhan, Engkau baik dalam kehidupanku. Engkau luar biasa, rencanamu dahsyat dan ajaib. Engkau begitu luar biasa dalam hidupku. Jadi mengapa bermultiplikasi? Yang pertama, kita adalah karya agung atau masterpiece Tuhan. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, mengapa bermultiplikasi? Yang kedua, karena bermultiplikasi adalah tanda pertumbuhan dan berbuah. Tadi jelas sekali ayat Alkitab sama-sama yang kita sudah baca dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Setelah Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Jadi saudara dan saya menghasilkan sebuah pertumbuhan dan kemudian menghasilkan buah. Tapi buah itu saudara dan saya tidak cukup. Buah itu harus berbuah tetap dan lebat. Sebab itu ayat Alkitab selanjutnya berkata, setelah beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu dan berkuasalah. Pak, saya nggak sanggup. Nggak bisa, saya kurang modal, saya nggak ada sokongan, saya nggak ada dukungan. Dengar baik-baik, hari ini, saat ini, saudara dan saya tidak lagi menggunakan cara-cara yang lama untuk bermultiplikasi di dalam Tuhan. Kita tidak lagi melihat dan kemudian hanya mempelajari masa lalu kita. Kita tidak hanya sekedar mengevaluasi, tapi pada saat ini saudara dan saya harus masuk kepada apa kata firman Tuhan untuk terjadinya bermultiplikasi. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ayat firman Tuhan katakan, ia berbuah 1, ia berbuah 2, ia berbuah 3, ia berbuah 10, ia berbuah 100. Tidak. Alkitab berkata, ia berbuah banyak. Wow. Haleluya, haleluya. Ini masa depan saudara dan saya. Saudara dan saya tidak diciptakan hanya untuk berbuah 1. Saudara dan saya tidak diciptakan hanya berbuah 2. Saudara dan saya tidak hanya diberkati untuk berbuah 5. Tapi saudara dan saya diberkati oleh Tuhan untuk berbuah banyak. Sebab itu ayat selanjutnya dikatakan gini, sebab di luar kamu, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Jadi kuncinya kalau kita mau bermultiplikasi dalam kehidupan ini, setelah kita sadar, kita paham bahwa kita ini adalah karya agungnya Tuhan, maka saudara dan saya harus tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam kasih-Nya, tinggal di dalam rencananya, tinggal di dalam janji-janjinya, tinggal di dalam firman, melekat kepada pribadinya, melekat kepada Roh Kudus, bergantung kepada Roh Kudus, dengar-dengaran, peka akan suara Roh Kudus, kemudian mengikuti apa kata firman Tuhan, dan percayalah, saudara dan saya akan berbuah banyak. Karena berbuah banyak adalah tanda pertumbuhan dan berbuah. Yang ketiga, pertanyaan ketiga yang harus kita jawab adalah mengapa bermultiplikasi? Dan yang ketiga jawabannya adalah multiplikasi adalah kehendak Tuhan. Kalau kita sebagai orang tua, kita akan sangat bangga kalau anak-anak kita lebih berhasil daripada hidup kita. Kalau kita sebagai rekan kerja, kita akan bersyukur kalau ada orang-orang di sekeliling kita jauh lebih baik daripada kita. Kalau kita melihat orang-orang yang kita bina tidak lebih baik daripada kita, atau nggak usah jauh-jauh. Saya percaya kalau kita sebagai orang tua, melihat anak kita yang mestinya usianya sudah dewasa, tapi mungkin hidupnya tidak lebih baik daripada kita. Saya percaya hati sebagai orang tua, hati sebagai papa, hati sebagai ibu pasti sedih. Ada apa ini sebenarnya? Saya ingin berkata, multiplikasi adalah kehendak Tuhan. Saudara dan saya harus bermultiplikasi karena itu adalah kehendak Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8 dikatakan gini, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kalau kita berkata, bagaimana ya saya mau menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana ya saya mau menyenangkan hati orang tua? Bagaimana ya saya menyenangkan para pemimpin? Bagaimana ya saya bisa menyenangkan orang-orang yang ada sekeliling kita? Maka jawabannya, bermultiplikasilah dalam perbuatan baik. Bermultiplikasilah dalam setiap kepercayaan yang Tuhan sudah berikan atau manusia berikan. Bermultiplikasilah dalam hal-hal yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Bermultiplikasilah dalam kepercayaan dan tanggung jawab yang sudah diterima. Maka kita sesungguhnya menggenapi ayat firman Tuhan bahwa Bapa di sorga, orang tua kita di bumi akan dipermuliakan. Akan ada orang berkata, wow, luar biasa ya, betapa bangganya orang tua melihat anak-anaknya seperti itu. Wow, Tuhan bersukacita ketika kita sebagai warga kerajaan mempermuliakan dengan memultiplikasi apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Tapi saudara dan saya harus masuk kepada satu pengertian yang baru dalam pikiran kita, dalam hati kita. Yaitu kita juga harus masuk kepada area murid-murid Kristus. Kenapa seperti itu? Karena saudara dan saya tidak diciptakan oleh Tuhan hanya sekedar jadi pengikut. Tetapi saudara dan saya harus masuk untuk menjadi murid. Karena sebagai murid, saudara dan saya akan diajarkan. Sebagai murid, saudara dan saya akan dilatih. Sebagai murid, saudara dan saya akan diberikan satu kepercayaan. Saudara dan saya akan diberikan sebuah pengalaman dan pengetahuan. Itu sebagai murid. Sebab itu, kita akan lihat perbedaan antara pengikut dengan murid. Pengikut versus murid. Yang pertama, kalau pengikut itu ya ikut-ikutan, namanya juga pengikut. Yuk nonton yuk nonton. Yuk ibadah yuk ibadah. Kalau nggak ada ibadah, yuk nggak ikutan ibadah juga.
Tapi kalau murid beda. Murid itu adalah belajar dan praktek. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dia berusaha pelajari dan praktekkan. Sebab itu pada saat ini saya ingin katakan, saudara boleh dengar firman Tuhan begitu luar biasa. Saudara dan saya boleh kenal dengan hamba-hamba Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Tapi kalau tidak pernah belajar dan praktek atas setiap firman Tuhan yang kita dengar, yang kita renungkan, yang kita simpan dalam hati, maka kita kesulitan untuk mengalami yang namanya kemerdekaan di dalam berbagai area kehidupan. Yes, kemerdekaan adalah sebuah proses. Tapi saudara dan saya harus masuk kepada area belajar dan praktek, karena saudara dan saya adalah murid. Yang kedua, pengikut itu mencari kesenangan. Wah, ini enak nih praise and worship-nya. Wah, ini rame nih. Wah, ini luar biasa nih. Ya namanya pengikut mencari kesenangan. Nggak salah mencari kesenangan. Tetapi kita nggak boleh berhenti sampai kesenangan. Kita harus masuk kepada murid. Murid itu apa? Murid mencari pertumbuhan dan buah. Orang mencari kesenangan belum tentu bertumbuh dan berbuah. Tapi di dalam setiap pertumbuhan dan buah yang diterima, di situ pasti ada kesenangan. Dan kesenangannya berbeda dengan kesenangan dari dunia ini. Yang ketiga, pengikut itu mencari untung. Apa ya untungnya saya dengar firman Tuhan? Apa ya untungnya saya ikut ibadah? Apa ya untungnya saya ikut komunitas kerajaan? Apa ya saya untungnya mengembalikan persepuluhan? Apa ya untungnya saya menabur? Apa ya untungnya saya pelayan? Semua dicari untung. Itu namanya pengikut. Tapi beda dengan murid. Kalau murid itu mencari kebenaran. Dan saya ingin katakan pada saat ini, orang yang hidup dalam kebenaran pasti memiliki keberuntungan dalam hidupnya. Saudara mau hidupmu beruntung sampai akhir hidupmu? Hiduplah sebagai murid yang selalu mencari kebenaran. Dan kebenaran itu hanya ada di dalam firman Tuhan. Kebenaran itu hanya ketika kita melekat dengan Sang Kristus. Yang keempat, pengikut itu ingin diperhatikan. Coba renungkan berapa tahun kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau ada orang yang lebih diperhatikan lebih daripada kita, apakah hati kita menjadi tidak nyaman? Hati kita menjadi iri? Hati kita menjadi kecewa karena kita orang lama kok ditinggalkan? Itu baru jadi pengikut, tapi beda dengan murid. Kalau murid itu suka berkontribusi, apa yang saya bisa lakukan ya supaya ini jadi lebih baik? Bagaimana ya supaya orang-orang yang kita kenal, orang-orang baru ini, supaya lebih lagi hidupnya mengasihi Tuhan? Bagaimana ya supaya saya bisa lebih berkontribusi lagi, supaya nama Tuhan dipermuliakan? Itu namanya murid. Dan pengikut, cirinya yang kelima adalah lari dari masalah. Ada masalah yang satu lari, ada masalah yang kedua lari, ada masalah yang ketiga lari. Itu adalah ciri pengikut. Tapi murid enggak. Murid menyelesaikan masalah. Murid tahu bahwa dia adalah karya agung Tuhan. Murid tahu bahwa bermultiplikasi adalah tanda pertumbuhan dan hidup yang berbuah. Maka murid sadar, dimanapun dia berada, dia adalah problem solver dan peacemaker buat satu situasi. Murid tidak membuat satu suasana menjadi mencekam, tapi murid membawa suasana menjadi sukacita dan solusi untuk nama Tuhan dipermuliakan. Ada satu kata-kata hikmat yang saya dapatkan seperti ini. Jika kita menghindari atau menentang hukum tabur tuai, maka hidup kita tidak akan mengalami kemajuan, keberhasilan, dan bermultiplikasi. Tabur benih dahulu, baru tuai. Apa yang ditabur, itu yang dituai. Saya berdoa buat kita semuanya, kita memahami mengapa saudara dan saya bermultiplikasi selama masih bernafas.
Dan saya ingin kita dikuatkan oleh ayat firman Tuhan. Di dalam Mazmur 126 ayat yang kelima dan keenam dikatakan seperti ini. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saya berdoa, kita berharap kepada Tuhan. Kalau ada di antara kita yang hari-hari ini mencucurkan air mata, dengarkan baik-baik, dalam waktunya Tuhan, dalam anugerahnya Tuhan, saudara akan menuai dengan sorak-sorai. Tapi mungkin ada juga yang saudara berkata, enggak, saya mau terus maju, saya mau terus mengasihi Tuhan, saya mau terus mencintai Tuhan, saya tetap mau komitmen, saya akan pegang janji Tuhan di hadapan Tuhan, saya akan melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan saudara berjalan maju meskipun sambil menangis. Alkitab berkata, saudara sedang menabur benih. Dan percayalah, saudara akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Biar firman Tuhan ini tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Meskipun hanya tinggal waktu 1 bulan lagi, akhir daripada 2021 ini. Tapi bukan berarti akhir tahun lewat, saudara dan saya tidak bisa bermultiplikasi dalam setiap apapun yang sudah Tuhan percayakan. Jadi multiplikasi yang pertama adalah kita adalah karya agung atau masterpiece-nya Tuhan. Yang kedua, tanda pertumbuhan dan berbuah. Dan yang ketiga, multiplikasi adalah kehendak Tuhan. Biar setiap daripada kita ditemukan oleh Tuhan sebagai pribadi-pribadi yang melakukan kehendak Tuhan, sehingga langit terbuka dan kemudian kita mendengar, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, karena kita melakukan kehendak Tuhan. Jesus bless you abundantly. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa sebelum menerima perjamuan kudus pada saat ini. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, telinga kami sudah mendengar, mata kami sudah melihat, hati kami sudah merasakan apa yang Tuhan katakan pada saat ini. Biar Tuhan, setiap daripada kami yang berkata, kemampuan kami terbatas, kekuatan kami terbatas, tapi pada saat ini kami berkata, kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang memiliki rencana yang dahsyat dan ajaib atas hidup kami. Dan biar pada saat ini juga Tuhan, kami berkata, kami mau masuk di dalam rencana Tuhan untuk bermultiplikasi dalam setiap tanggung jawab, kepercayaan di dalam berbagai area kehidupan kami. Dan tujuannya adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus ini bukan sekedar rutinitas. Perjamuan kudus ini bukan sekedar sebuah syarat. Perjamuan kudus ini bukan hukum dan aturan manusia. Tapi perjamuan kudus ini sesungguhnya adalah anugerah Tuhan buat hidup kami. Kami mau terima Tuhan perjamuan kudus pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, amin. Baik, mari kita siapkan roti dan anggur buat Bapak dan Ibu yang ada di rumah. Bisa dipersiapkan dan kemudian bisa cari penggantinya. Kalau nggak ada hosting, nggak ada anggur, boleh roti, boleh air bening atau teh. Silahkan. Saya akan kasih waktu buat kita sebentar untuk mempersiapkannya. Baik, mari kita sama-sama kita bangkit berdiri dan mari kita angkat roti di tangan kita.
Pada waktu Tuhan Yesus sebelum disalib, ia berkumpul bersama dengan murid-muridnya. Dan kemudian ia membagikan roti sambil berkata, inilah tubuhku yang kupecahkan bagi kamu. Dan setiap kali engkau memakannya, engkau mengingat akan daku. Mari kita angkat roti melebihi kepala kita dan kita renungkan. Roti ini bukan roti yang biasa, tapi ini adalah lambang daripada tubuh Kristus yang Tuhan sudah berikan buat kehidupan kita. Supaya saudara dan saya tidak lagi hidup dengan cara manusia lama, tapi kita hidup sebagai ciptaan yang baru, yang bermultiplikasi oleh karena anugerah Tuhan. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Baik, mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Cawan anggur yang kita angkat tinggi ini bukan cawan yang biasa. Ini adalah cawan anggur yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Dan setelah Tuhan Yesus membagikan roti, ia pun menuangkan anggur dan kemudian membagikan kepada murid-muridnya sambil berkata, inilah darahku yang kuberikan kepadamu, yang tercurah di kayu salib, dan setiap kali engkau meminumnya, engkau mengingat akan daku. Mari kita angkat tinggi dan renungkan. Seharusnya darah kita yang mengalir, seharusnya kita yang tersalib, seharusnya kita yang sakit, seharusnya kita yang menanggung. Tapi kalau hari ini Tuhan izinkan semuanya itu tidak kita tanggung, maka kita wajib dan patut bersyukur kepada Tuhan. Waktu kita mengangkat tinggi cawan anggur ini, kita sedang bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dulu kita hidup sebagai orang yang terbuang. Dulu kita hidup sebagai orang yang tertolak. Dulu kita hidup sebagai orang yang tidak dalam kebenaran. Dulu kita hidup sebagai hamba dosa. Dulu kita hidup sebagai pribadi yang terkutuk. Tapi waktu kita mengangkat cawan anggur ini, kita hidup sebagai pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Yang diberikan anugerah menerima janji Tuhan. Bukan hanya janji, tapi penggenapannya. Sebab itu, bukankah cawan anggur yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari masing-masing kita mengucapkan syukur saudara kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih karena Engkau dan saya adalah karya agungnya Tuhan. Katakan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan libatkan kita di dalam pertumbuhan dan hidup yang berbuah. Katakan ucapan syukur kepada Tuhan karena saudara dan saya masuk dalam kehendak Tuhan. Dan katakan kepada Tuhan, biar Roh Kudus yang menolong untuk hidup bermultiplikasi. Dan mulai hari ini, kita tidak hidup hanya mengandalkan kekuatan, kemampuan, kepintaran, kecerdasan, bahkan manusia. Tapi pada saat ini, saudara dan saya mengandalkan setiap perkataan firman Tuhan, mengandalkan janji Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan kehendak Tuhan, dan menyerahkan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan percayalah, multiplikasi itu menjadi bagian hidup saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan dengan cara transfer atau scan QR Code yang akan ditampilkan di akhir ibadah. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih untuk hari ini Tuhan, terima kasih untuk ibadah raya hari ini. Dan apabila sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, biarlah persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu lebih lagi. Kami mau memberi dengan sukacita dan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, mari sama-sama kita bangkit berdiri dan arahkan pandangan kita ke atas dan buka kedua tangan kita. Dan kita akan sama-sama terima berkat Tuhan pada saat ini yang saya bacakan dari kitab Ulangan pasal 28 ayat pertama sampai dengan yang ke-9. Dan terimalah berkat Tuhan ini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan berkat ini termeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi di dalam keluargamu, terjadi di dalam hidup pribadimu, terjadi di dalam anak-anakmu, terjadi dalam setiap usaha dan tanggung jawabmu. Dan Tuhan memberikan masa depan yang dahsyat dan ajaib, oleh karena engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai berjumpa. Rocky Christmas Online Celebration. I am the agent of love. Sabtu 11 Desember 2021 pukul 3 sore. Jangan lupa join ya.